terima kasih Profesor Syafrinaldi sudah berkenan untuk hadir di podcast virtual saya yang bernama Don't Touch My Politics. Jadi isi podcastnya bukan hanya politik ya, bisa juga tentang pertahanan, tentang lingkungan, dan ini tentang hukum kali ini. Nah, saya sudah memilih tema yang sangat cocok untuk seorang Profesor Syafrinaldi, yakni judulnya adalah Justice for Prosperity atau keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, saya ada beberapa pertanyaan dan terima kasih Profesor sudah bisa hadir di podcast saya. Nah, pertanyaan yang pertama ada dalam masalah hukum di Indonesia. Kira-kira saat ini apa masalah terbesar yang sedang kita hadapi di sedang berkembangnya dunia dan juga adanya peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang baru seiring dengan kemajuan zaman saat ini? Baik, berbicara mengenai hukum, dan lebih khusus lagi tujuan hukum itu adalah justice, ya, keadilan. Dan tujuan akhir dari proses penegakan hukum itu adalah keadilan, sebagaimana yang tertera pada Pancasila kita. Dan kalau sudah adil, berarti yang namanya prosperity atau kemakmuran akan tercapai dengan sendirinya. Apabila di sebuah negara kemakmuran itu masih jauh, kesejahteraan itu masih jauh dari harapan rakyat, tandanya hukum di negara itu sedang bermasalah. Betul. Sedang bermasalah. Yang bermasalah itu sebetulnya bukan hukum, substansi hukumnya itu kecil. Yang bermasalah adalah the man behind the law. Ya, the man behind the gun. Seperti yang dikatakan banyak orang, apabila sebuah undang-undang itu jelek, tetapi dijalankan oleh orang-orang yang baik, maka hasilnya akan baik. Nah, balik, bagus pun undang-undangnya, kalau dilaksanakan oleh orang-orang yang kurang bagus, oleh yang tidak bagus, maka hasilnya tidak akan bagus, jelek. Cukup rumit dan complicated problems yang kita miliki dalam masalah keadilan itu. Ini adalah sebuah proses, keadilan itu adalah sebuah proses dalam rantai hukum. Ada substansi hukum, ada peraturan perundang-undangan dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan yang terendah yang kita miliki. Semuanya sebetulnya tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita. Dan tujuan dari konstitusi sudah jelas, untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan. To the welfare of the people. Yes. Ya, kesejahteraan rakyat. Nggak ada tujuan lain. Cara untuk mencapai kesejahteraan itu banyak. Dan ini menjadi tugas dari eksekutif untuk mengelaborasi dalam berbagai legislasi, peraturan perundang-undangan, agar kesejahteraan itu semakin hari, semakin terukur. Semakin dekat, kita sudah 76 tahun merdeka. Betul. Semakin dekat dia, dan semakin terukur. Kalau ini masih jauh, bahkan tambah jauh, ini something wrong. Ada permasalahan yang serius dengan hukum kita. Rasanya tidak cukup waktu untuk mengurai betapa banyaknya problem yang kita miliki di Indonesia terhadap hukum dan keadilan untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat tersebut. Salah satu teori yang disampaikan oleh Mokhtar Kusumaatmadja, konsistensi, penegakan hukum yang konsisten. Apabila kita sudah tidak konsisten, tunggulah hal-hal yang merugikan bangsa, merugikan rakyat akan terjadi.
Seperti banyak yang kita lihat kasus-kasus yang dihebohkan oleh masyarakat Betul. dimanapun daerah di wilayah Indonesia yang kita cintai ini. Jadi konsistensi dan penegakan hukum sesuai dengan equality before the law. Ya, persamaan kedudukan di depan hukum. Mau dia jenderal, mau dia rakyat biasa, mau dia profesor, mau dia apa saja. Equal before the law. Harus sama kedudukannya. Undang-Undang Dasar menyebutkan kalau Undang-Undang Dasar ini tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan hukum, maka ya tentu konsistensi itu sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi sebuah negara yang baik dan negara yang maju tidak akan terwujud. Ya. Itu sebagai introduction dulu. Ya. Nah, tentunya ini kan Prof ini adalah rektor Universitas Islam Riau. Nah, biasanya kan yang paling sering bereaksi, salah satu yang utama reaksinya dan langsung ke reaksinya itu biasanya kan mahasiswa. Misalnya ada peraturan hukum yang tidak sesuai dengan kemauan mereka atau tidak masuk akal misalnya peraturan. Jadi mahasiswa biasanya akan lebih praktik reaksinya bahkan turun ke jalan. Nah, sebagai seorang rektor, bagaimana menyikapi hal-hal demikian? Apakah ada batasan tertentu dalam menyampaikan reaksi-reaksi dan aspirasi mereka jika keputusan-keputusannya tidak sesuai? Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional setiap orang, Ya. termasuk juga mahasiswa. Saya selalu menyampaikan pada mahasiswa, itu hak kalian untuk bersuara dan harus disuarakan. Ya. Jika ada gejala, ada fakta yang terukur bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak benar atau kurang benar, kurang dapat di-justified. Misal, masalah Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Betul, kemarin. Ya, mahasiswa kami UIR turun ke jalan meskipun pandemi COVID masih saja terjadi. Dan titipan kami adalah lakukan, ambil hak kalian untuk menyampaikan aspirasi, tapi tolong dengan cara yang santun, sesuai dengan koridor undang-undang yang mengatur tentang itu. Jangan menciptakan masalah di atas masalah. Sampaikan pada pemerintah, sampaikan kepada siapapun juga, karena itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Tapi tolong hormati juga hak orang lain. Ya, jangan melakukan tindak-tindakan anarkis yang akibatnya akan merugikan banyak pihak dan kita sendiri. Jadi begitu kami sampaikan kepada mahasiswa, kami tidak melarang. Nah, tentunya mahasiswa dalam bereaksi dan menyikapi demikian kan itu selalu menjadi hal-hal yang kontroversial dan juga adanya friksi atau friction antara penegakan hukum dengan mahasiswanya. Kira-kira sebagai seorang ahli hukum, apa saran Profesor bagi para aparat-aparat penegak hukum? Karena kita tidak juga bisa menyalahkan mereka secara pribadi karena bisa saja itu adalah sebuah perintah ataupun mereka terbawa emosi. Kira-kira bagaimana biar tidak ada friksi dan lebih besar lagi trust masyarakat kepada orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum ini? Ini masalah politik kan melekat kuat di situ. Ya. Hukum tidak berdiri sendiri. Ada politik, ada faktor yang lainnya, ekonomi melekat di situ. Nah, ketika politik itu sudah nempel, apalagi nempelnya kuat, politik hukum, maka ini kemudian menjadi sulit. Aparat di bawah, di daerah, pasti mengamankan kebijakan pusat. Ya, kebijakan pusat. Kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Di daerah kan banyak reaksi, aspirasi yang diturunkan, disampaikan oleh tidak hanya oleh mahasiswa, tapi juga oleh kalangan masyarakat yang lain, buruh ataupun tenaga kerja pun menyampaikan.
Tetapi karena politik di pusat menyampaikan amankan semaksimal mungkin, ya itu dilakukan. Sehingga di berbagai tempat terjadi bentrokan juga antara aparat dengan masyarakat ataupun segmen dari mahasiswa. Hal yang demikian bisa saja terjadi dimanapun juga di negara, manapun juga di dunia ini. Akan terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya ya pasti berat atau ringan akan membawa korban-korban yang tidak kita inginkan. Itulah sebuah proses dari uji sebuah peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat apabila syarat dengan kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Ini kita buktikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya, sudah jelas semua kita sudah tahu gimana putusan dari MK tersebut. Nah, tadi saya sudah banyak bertanya tentang masalah hukum dan implementasinya. Sekarang saya mau bertanya yang lebih ke akademisnya. Ini Profesor sudah menjabat sebagai rektor dalam beberapa waktu yang tidak begitu singkat ya, agak panjang juga. Nah, kira-kira apa saja visi misi Profesor pada saat menjadi rektor ini untuk kedepannya? What is your definition of a good university? Ya, setiap lembaga, termasuk setiap kampus, perguruan tinggi, universitas, dalam hal Universitas Islam Riau, punya visi. Itulah tugas rektor untuk mewujudkan visi di mana dia memimpin kampus itu. Tahun 2017, 1 Juli saya mulai memimpin UIR untuk prodi yang pertama. Ketika itu visi UIR yang sedang berjalan adalah menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2020. Nah, berakhir tahun yang lalu, 2020, terus 2021 kami sudah punya visi yang baru. Menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Nah, saya sudah berhasil semaksimal mungkin dengan jajaran semua komponen di Universitas Islam Riau bekerja keras untuk mengantarkan pada tutup buku dari visi 2020 tersebut. Dan kami mulai melangkah dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan visi yang baru di awal 2021 ini. Dan sekarang sudah hampir 1 tahun kami laksanakan dengan visi yang mengglobal lagi. Kalau kemarin Asia Tenggara hanya 10 negara, sekarang mendunia, berkelas dunia, berbasis iman dan takwa, lebih menguatkan lagi warna iman dan takwa keislaman itu sendiri. Inilah yang menjadi tugas saya sebagai rektor, sebagai nakhoda, yang dibantu oleh banyak sekali wakil rektor, dekan, biro, badan, lembaga, dan semua yang sampai ke mahasiswa secara bersama-sama mewujudkan dari hari ke hari, waktu ke waktu visi tersebut. Saya punya tagline, bersama kita bisa. Together, yes we can. Nggak bisa sendiri. Rektor itu sendiri nggak hebat sebenarnya, karena memimpin ini seperti sholat berjemaah, ya, ada imam dan ada makmum. Nah, suksesnya berjemaah itu harus kompak. Imamnya berdiri, makmumnya harus berdiri. Tidak sebaliknya, imam berdiri, makmumnya sujud, itu bukan berjemaah namanya. Kemudian di dunia sepak bola juga nggak ada yang hebat. Ronaldo itu tidak akan hebat sendirinya kalau tidak ada umpan-umpan dari 10 pemain yang lainnya. Dia baru jadi hebat setelah dia berkolaborasi dengan 10 orang pemain yang lainnya. Demikian.